Di balairung utama Raksadipa, di ruangan rapat para tetua, suasana masih panas setelah perdebatan sebelumnya. Api amarah Bargavioma jelas belum padam. Tatapannya merah, urat di pelipisnya menegang, tangannya mengepal seolah siap untuk menghantam meja batu. Aku tidak peduli dengan urusan keraton. Keluargaku dibantai, muridku dihancurkan, dan kalian hanya duduk di sini membicarakan warisan mereka. Ia menoleh ke arah tetua agung di ujung ruangan. Suaranya menggema. Sebagai tetua pertama, aku menolak. Raksadipa tidak akan ikut campur dalam pemilihan putra mahkota. Sampai darah keluargaku dibalas, aku tidak akan bergerak. Aula mendadak hening. Para tetua lain saling berpandangan. Kata-kata Barga jelas. Bila tetua pertama keberatan, tidak ada yang bisa melangkah. Di sudut meja, Topiwara yang sejak tadi diam tenang tiba-tiba angkat bicara. Jika begitu, mungkin sudah waktunya kita memilih tetua pertama yang baru. Tidak pantas bila kursi itu hanya dipakai untuk dendam pribadi. Tindakan yang egois seperti itu tidaklah pantas mendapatkan gelar tetua pertama. Ruangan langsung mendidih. Beberapa tetua menoleh kaget, sebagian menahan senyum. Bargavioma langsung berdiri, bergetar dengan marah. Apa kau berani, Topiwara? Bocah sepertimu menantang ingin mengambil posisiku. Topiwara tetap duduk, hanya menoleh dengan tatapan dingin. Suara telepati tiba-tiba menembus ke dalam kepala Barga. Bargavioma, kalau kau ingin tahu siapa yang membantai keluargamu, akulah orangnya. Adik jalangmu itu memohon ampun sebelum mati dengan menyedihkan. Kau tahu, berani main-main denganku, maka kau akan merasakan akibatnya. Dan jangan kau kira aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan selama ini, keparat. Mata Bargavioma langsung melebar, nafasnya memburu, tubuhnya bergetar. Tidak ada keraguan dan amarahnya langsung meledak. Topiwara! Pukulan penuh api langsung dilepaskan ke arah Topiwara. Ledakan menggetarkan seluruh ruangan. Meja batu hancur berkeping-keping. Topiwara sama sekali tidak menghindar. Tubuhnya terpental ke dinding. Darah segar mengalir dari mulutnya. Namun ia tetap tersenyum dingin. Saat Bargavioma hendak menyerang sekali lagi, tiba-tiba tetua agung berdiri dan menghalangi. Cukup, Barga, kau telah melanggar aturan. Ruang rapat ini sakral, dilarang bertarung di sini. Jangan halangi aku, tetua agung. Dia harus mati di tanganku. Tetua agung mengangkat tangannya. Aura besar keluar dari tubuhnya, menekan seluruh ruangan. Para tetua lain terdorong ke belakang, hampir tidak bisa bernafas. Kau sungguh kelewatan, Bargavioma. Minggirlah, tetua. Tubuh Bargavioma langsung melompat ke depan, menghantam tetua agung dengan tinjunya yang menyala. Pertarungan tidak bisa terhindarkan. Tinju Bargavioma menghantam telapak tangan tetua agung. Ledakan api menyebar, membuat dinding balairung langsung retak. Kau terlalu dikuasai oleh amarah, Bargavioma. Diam! Jika kau menghalangi, maka aku tidak akan menahan diri. Bargavioma menyalurkan teknik pamungkasnya. Tinju berlapis api merah menyala, pukulan bertubi-tubi menghantam. Setiap pukulan menghancurkan lantai, membuat meja-meja pecah. Tetua agung menangkis dengan gerakan tenang. Tangannya memancarkan cahaya emas, teknik pertahanan kuno. Tiap serangan Barga ditahan, tapi tekanan energi membuat udara bergetar dengan keras. Jika begini, balairung bisa runtuh. Biarkan saja, ini pertarungan yang layak untuk ditonton. Bargavioma terus maju, tapi tetua agung mulai melawan. Dengan satu gerakan telapaknya, ia mendorong Bargavioma jatuh ke belakang. Tubuh Bargavioma menghantam dinding, tapi ia bangkit kembali dengan mata merah membara.
Kurang ajar, kau akan mati. Jangan salahkan aku, Tetua Agung. Ia memadatkan seluruh energinya, menciptakan bola api raksasa di kedua tangannya. Suhu mulai meningkat, udara seakan terbakar. Tetua Agung menarik nafas dalam, tangannya membentuk mudra kuno, memanggil energi kosmik. Aura emas menyelimuti seluruh tubuhnya. Dua kekuatan itu bertabrakan. Gelombang kejut menghancurkan tiang-tiang balairung, membuat atap berguncang. Para tetua bergegas melindungi diri mereka dengan perisai energi. Pertarungan berlangsung sengit. Bargavioma menyerang membabi buta dengan tenaga penuh, sementara Tetua Agung masih tetap tenang, menangkis dan menyerang balik dengan teknik yang presisi. Aku tidak akan berhenti sebelum Topiwara mati. Lebih baik menyingkirlah, Tetua Agung. Sayangnya, kau tidak akan pernah sampai pada kesempatan itu, Barga. Dengan kecepatan kilat, Tetua Agung menekan titik vital di dada Barga, lalu menghantam perutnya dengan pukulan telapak emas. Bargavioma memuntahkan darah, tubuhnya terhuyung, namun ia masih berusaha bangkit. Tinjunya bergetar, api masih menyala di tangannya. Bargavioma mengayunkan tinju terakhirnya. Tetua Agung bergerak cepat, melintasi udara, lalu menghantam tengkuk Bargavioma dengan serangan kuat. Tulang leher Barga langsung patah, tubuhnya terhuyung. Ia jatuh ke lantai dengan suara yang berat. Balairung seketika hening. Para tetua terdiam menyaksikan tetua pertama Raksadipa, Bargavioma, tergeletak tidak bernyawa. Tetua Agung menurunkan tangannya perlahan dan suaranya menggema. Bargavioma tewas karena melanggar hukum Raksadipa. Ia pantas mendapatkannya. Semua tatapan kini beralih ke arah Topiwara, namun ia hanya duduk tenang. Sedikit darah masih menetes di bibirnya. Senyuman tipis langsung tersungging. Balairung masih bergetar setelah pertarungan maut antara Bargavioma dan Tetua Agung. Tubuh Barga yang sudah tidak bernyawa telah diseret keluar oleh para prajurit khusus. Sisa-sisa meja rapat yang hancur berserakan, namun pertemuan tetap terus berlanjut. Para tetua saling menatap, sebagian menunduk, sebagian lain menimbang langkah berikutnya. Asvakanirya, tetua ke-6, bersuara. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Topiwara adalah pewaris terakhir keluarga Wara. Dengan kekuatan dan kecerdasannya, ia layak duduk sebagai pemimpin Raksadipa. Varunakarna, tetua ke-8, mengangguk dengan tegas. Aku setuju. Topiwara terbukti bisa menjaga keseimbangan. Kita membutuhkan pemimpin baru yang bisa terus menjaga agresi dengan keraton dan ancaman luar. Siapa lagi kalau bukan dia? Beberapa tetua bergumam, ada yang setuju, ada pula yang masih ragu. Daskara, tetua ke-7, menghentak meja. Omong kosong, ia masih terlalu muda, pengalamannya belum seberapa. Membiarkan Topiwara memimpin berarti mempertaruhkan Raksadipa. Asvakanirya menjawabnya. Daskara, kau hanyalah iri. Kau takut pusaka-pusakamu tidak akan lagi berharga bila Topiwara naik, bukan? Tutup mulutmu, Asvaka. Aku berbicara demi keamanan Raksadipa, bukan karena iri. Suasana kembali memanas. Tetua Agung akhirnya mengangkat tangannya. Semuanya langsung terdiam. Cukup semuanya. Aturan tidak berubah. Untuk menjadi pemimpin kultus Raksadipa, Topiwara harus mendapatkan dukungan dari 5 tetua. Sampai saat itu tercapai, ia hanyalah tetua ke-9. Dan pertemuan kali ini selesai. Para tetua berdiri satu persatu, meninggalkan balairung. Hanya Topiwara yang masih duduk dengan ekspresi yang dingin, menatap kursi kosong milik Bargavioma. Setelah beberapa hari berlalu,
Raksadipa kembali dalam aktivitasnya. Meski isu kematian Bhargavyoma masih menjadi bisik-bisik, Topiwara bergerak cepat. Ia mendatangi para tetua di kediaman masing-masing untuk menggalang dukungan. Di kediaman keluarga Ketra, wilayah yang dipenuhi kebun ramuan beracun, Topiwara menemui Mandraka Kemya. Tetua kedua itu menyambutnya dengan senyuman yang licik. Kau datang pada aku, Topiwara. Semua orang tahu aku tidak akan bergerak tanpa keuntungan. Salam tetua kedua. Ya, kau tahu sendiri, aku bisa memberi lebih dari sekedar keuntungan. Aku bisa menjamin pengaruhmu meluas. Aku akan mengizinkanmu mengelola teknik racun bila aku menjadi pemimpin. Baiklah, aku akan mendukungmu. Tapi ingatlah, bila kau jatuh, aku tidak akan ikut menanggung nasibmu. Topiwara hanya mengangguk tanpa bicara. Beberapa hari kemudian, ia berkunjung di kediaman keluarga Kandra, pusat perdagangan dan keuangan. Vahana Kandra, ketua keempat, tengah memeriksa gulungan catatan dagang ketika Topiwara datang. Langsung saja, katakan apa yang kau inginkan, Tuan Muda. Salam, tetua keempat. Tentu saja, aku datang kemari untuk meminta dukunganmu. Aku butuh suara kelima untuk memimpin Raksadipa. Kau tahu resikonya bukan? Bila kau gagal, maka semua mata akan berbalik pada kami yang telah mendukungmu. Aku tidak akan gagal. Raksadipa membutuhkan pemimpin baru. Kau bisa memilih untuk menjadi bagian dari perubahan atau menjadi penghalang yang akan aku singkirkan nanti. Kau berbicara seolah kau akan yakin berhasil. Tapi, baiklah, aku akan memberi dukunganku. Dan kini, Topiwara telah mengamankan 4 suara. Asvaka Nirya, Varuna Karna, Mandraka Kemya, dan Vahana Kandra. Satu lagi yang dibutuhkan. Malam itu, Topiwara duduk di kediamannya bersama Bang Sanu dan beberapa pengikutnya. Tuan, 4 dukungan sudah di tangan. Tinggal satu lagi. Siapa yang Anda incar? Sepertinya Renjani Falka, tetua ketiga dari Kamar Pita. Ia mengendalikan hiburan dan jaringan sosial. Bila ia berpihak padaku, maka jalan menuju kursi pemimpin tidak akan ada lagi yang menghalangi. Bawahan Topiwara yang lain menanggapi. Tetapi Tuan, Ranjini dikenal licik. Ia akan menguji setiap orang yang datang padanya. Bahkan, bisa saja ia menjebakmu, Tuan. Justru itu, orang seperti dia selalu punya harga. Aku hanya perlu tahu membayarnya, atau sesuatu yang menyenangkan. Maksud Tuan, Anda ingin... Ya, bukankah sudah lama aku tidak bersenang-senang? Keesokan harinya, Topiwara bersiap menuju Kamar Pita, pusat hiburan Raksadipa. Wilayah itu berbeda dari cabang lain, penuh dengan musik, tarian, dan pesta tanpa henti. Bangunan-bangunan berornamen mewah berdiri megah, lampu-lampu minyak berkilau sepanjang jalan. Di tengah hiruk-pikuk berdiri istana hiburan Mandapa Nartana, kediaman Ranjini Falka. Topiwara turun dari kuda hitamnya, jubahnya berkibar. Para penjaga Kamar Pita menunduk hormat, namun dengan tatapan waspada. Di dalam, terdengar tawa keras dan suara musik gamelan bercampur seruling. Ranjini Falka dikenal sebagai penguasa yang esentrik, selalu dikelilingi penari dan musisi. Tuan Muda, kita sudah di depan sarang ular. Biarkan ularnya menggigit, aku sudah siap dengan racunnya. Dengan langkah yang tenang, Topiwara memasuki Mandapa Nartana, siap berhadapan dengan Renjani Falka. Mandapa Nartana malam itu ramai seperti biasanya. Asap dupa bercampur dengan aroma masakan memenuhi udara. Para penari berlenggak-lenggok di panggung tengah, sementara suara gamelan berdenting mengikuti irama seluring. Di balik keriuhan itu, suasana berubah tegang ketika Topiwara masuk melewati pintu utama. Ia hanya mengangkat tangan sebentar kepada Bang Sanu, memberikan isyarat. Siapkan pasukan di luar.
Tidak ada yang masuk tanpa sepengetahuanku. Baik Tuan. Topiwara berjalan sendirian ke dalam. Semua mata langsung menoleh. Para pelayan cantik dengan pakaian tipis menunduk hormat, lalu buru-buru menyingkir. Sementara para tamu yang mengenal wajah Topiwara segera mundur dari meja mereka. Beberapa bahkan meninggalkan makanan yang belum habis hanya untuk menjauh. Seorang pelayan muda datang dengan wajah yang gugup. Apa yang ingin Tuan pesan? Makanan apapun yang paling banyak dipesan malam ini, sajikan dengan cepat. Pelayan itu menunduk dalam, lalu berlari ke dapur. Topiwara duduk dengan tenang di sudut ruangan. Matanya tidak bergerak sedikit pun, meski semua orang di ruangan memperhatikannya. Di meja lain, sekelompok pendengar mabuk membicarakan sesuatu dengan suara pelan, tapi cukup terdengar dengan jelas. Itu bukankah Topiwara? Katanya ia terlibat dalam keributan dengan keluarga Fiuma ya. Ini benar-benar menarik. Dengar-dengar, Anindita, anak dari Raja Sivarsa juga ikut jadi korban. Itu bukankah keponakan ketua ketiga ya? Ya, itu benar. Ranjini Falka pasti tahu, tapi anehnya dia tidak. Sebelum kalimat itu selesai, tubuh mereka bertiga mendadak kaku. Mata mereka membelalak, mulutnya terbuka tanpa bisa bersuara. Suasana restoran mendadak sunyi. Semua orang tahu itu bukanlah serangan biasa. Dari lantai atas, Ranjini Falka muncul dengan langkah gemulai. Wajahnya tersenyum manis, tapi hawa yang keluar dari tubuhnya membuat udara di ruangan menegang. Ia menuruni tangga perlahan, sementara para pelayan dan musisi langsung berhenti bergerak, menundukkan kepalanya. Ranjini Falka melirik sekilas ke arah 3 pendekar yang mabuk yang membeku. Mulut kotor sebaiknya ditutup selamanya. Tapi untuk malam ini, biarlah hanya sedikit pelajaran. Ia mengibaskan jarinya. Tubuh ketiga pendekar itu jatuh serempak ke lantai. Masih bernafas, tapi gemetaran seperti habis dicekik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ranjini Falka lalu berjalan langsung menuju meja Topiwara. Ia berdiri di hadapannya, lalu tersenyum dengan gaya yang menantang. Kau makan dengan tenang sekali, Tuan Muda. Atau aku akan memanggilmu Ketua ke-9. Bahkan ketika semua orang di sini hampir tidak berani bernafas, kau masih diam saja. Aku datang bukan untuk mencari keributan. Aku butuh dukunganmu. Aku akan memimpin Raksadipa. Kau akan mendukungku. Oh, kau langsung bicara begitu terang-terangan. Tidak ada basa-basi, tidak ada negosiasi. Itu membuatmu sangat menarik. Tapi itu juga kurang sopan, bukan? Pastinya itu sangat berbahaya. Bahayanya untuk mereka yang berani menentangku. Ranjini menundukkan badan sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah Topiwara. Matanya yang tajam menatap tanpa berkedip. Sungguh arogansi yang tinggi. Jika begitu, buktikan. Jika kau bisa naik ke lantai 5 mandapa ini dan bertemu denganku di sana, maka aku akan memberimu dukungan. Ia tersenyum lebih lebar, lalu menambahkan dengan suara rendah yang menggoda. Dan bukan hanya dukungan, malam ini aku juga akan tidur denganmu, pemimpin muda. Beberapa pengunjung yang masih tersisa menutup mulut mereka. Sebagian gemetar, sebagian berusaha pura-pura tidak mendengar. Topiwara tetap duduk tenang, tidak langsung menjawab. Tatapannya dingin, tapi sorot matanya menyimpan hitungan cepat. Ranjini Falka berbalik, melangkah naik ke tangga dengan ayunan pinggul yang disengaja. Di anak tangga ketiga, ia menoleh sebentar, senyumannya semakin melebar. Aku menunggu di atas, pemimpin muda. Jangan buat aku bosan. Tanpa menunggu jawaban, ia melanjutkan langkahnya ke lantai atas.
Musik perlahan kembali dimainkan, tapi suasana restoran masih berat. Semua orang menahan nafas, menunggu apa yang akan dilakukan Topiwara. Di lantai kedua, Mandapa Nartana, jauh berbeda dengan suasana bawah. Begitu Topiwara melangkah melewati gerbang kayu merah berukir, udara langsung berubah. Aroma dopa bercampur dengan wangi bunga cendana dan sesuatu yang jauh lebih halus, seperti minyak pijat yang dibakar. Lampu-lampu minyak menggantung, tamaram, membuat ruangan penuh bayangan bergoyang. Di tengah ruangan, 20 wanita berpenampilan memukau berdiri berbaris. Tubuh mereka dihiasi kain tipis berwarna merah dan emas. Kulit berkilau karena minyak, mata mereka bercahaya seperti dipenuhi hawa aneh. Begitu Topiwara muncul, musik kecapi terdengar dari sudut ruangan gelap. Dentingan kecapi itu bukanlah suara biasa. Getarannya seolah masuk ke dalam kepala, menekan pikiran, menyalakan dorongan liar di dalam tubuh. Ilusi itu jelas bukan hiburan murahan. Selamat datang penguasa muda. Malam ini kami semuanya untukmu. Lepaskan saja semuanya. Di sini tidak ada pertarungan, hanya kenikmatan. Bermainlah bersama kami penguasa muda. Para wanita mulai bergerak, tubuh mereka melingkar, mengitari Topiwara. Gerakan tarian mereka sinkron dengan dentingan kecapi. Setiap langkah mereka, setiap lirikan mata semakin menekan pikiran. Seorang wanita bahkan dengan berani meraih lengan Topiwara, menempelkan dadanya yang hanya tertutup tipis. Bunyi kendang perlahan menyatu, irama semakin cepat. Kau tidak bisa menolak. Tubuhmu akan menuruti musik ini. Lihat kami, sentuhlah kami. Beberapa dari mereka mulai berlutut, menarik jubah Topiwara perlahan. Dua lainnya memutar tubuh mereka, memperlihatkan bagian sensitif tanpa rasa malu. Keringat dingin muncul di pelipis Topiwara. Ia tahu itu bukan godaan biasa. Teknik Kama Sutra ilusi, salah satu seni terlarang dari fraksi Kamarpita, bisa membuat seorang pendekar kehilangan akal hanya dalam hitungan menit. Rezeki memang tidak kemana, bocah. Jangan mulai, Roy. Wanita di depannya tersenyum, lalu mendekatkan bibirnya hanya beberapa jengkal dari bibir Topiwara. Pemimpin muda, biarkan saja Anda menikmati kesenangan. Tuan muda. Dentuman kecapi semakin kuat, membuat kepala Topiwara bergetar. Dadanya terasa panas, jantungnya berdetak tidak karuan. Ia merasakan sesuatu mencoba merobek pertahanannya dari dalam, membuat tubuhnya ingin menyerah pada tarian itu. Wanita-wanita itu semakin berani, tangan mereka menyentuh tubuhnya, berusaha membuka jubahnya. Topiwara menggeram, auranya mulai melonjak, menahan dorongan hasrat yang dipaksa masuk ke dalam pikirannya. Kalian berani bersikap seperti ini, meskipun tahu aku adalah pemimpin muda. Baiklah, saatnya untuk memberikan kalian semuanya pelajaran. Pukul aku, Tuan muda. Hei, bocah. Pindah posisi. Bocah, sepertinya ini seru. Diamlah, Roy, dan menonton saja. Jangan berisik. Hei, jangan serakah, bocah. Hei, bocah, gantian. Namun, sebelum Topiwara bisa menggerakkan langkah lebih jauh, dua wanita langsung melilit tubuhnya dengan selendang sutra yang panjang. Sementara tiga lainnya menari di sekelilingnya, menciptakan lingkaran cahaya samar. Dentingan kecapi semakin menusuk. Ruangan itu berputar, tubuhnya terasa berat. Topiwara sadar, itu bukanlah sekedar tarian. Mereka sedang mengikat kesadarannya, memaksa tubuhnya untuk tunduk. Namun, Topiwara ikuti saja permainan mereka. Pertanyaan besar kini menggantung. Apakah Topiwara berhasil menahan teknik Kama Sutra ilusi dan menerobos lantai kedua? Lantai kedua, Mandapa Nartana, semakin menyesakkan. Tubuh Topiwara dikepung puluhan wanita.
Suara kecapi terus menggedor telinga. Setiap getarannya menghantam syaraf-syaraf kepala. Nafasnya mulai tidak teratur, pandangannya berkunang, dada sesak oleh dorongan nafsu yang dipaksa untuk masuk. Tuan muda, tolong sentuh kami. Bermainlah bersama kami. Topiwara sempat menunduk, wajahnya seperti akan tenggelam dalam kenikmatan. Tapi dalam kejap berikutnya, matanya menyipit, pandangannya tajam mengarah pada sudut ruangan. Di sana, seorang wanita bergaun putih duduk tenang memainkan kecapi. Jemarinya menari di atas senar. Jelas dialah dalang dari ilusi tersebut. Sialan, aku tahu ini akan sia-sia jika dilewatkan. Tapi aku punya urusan yang lebih penting. Dan yang memainkan kecapi itu adalah kuncinya. Sekejap kemudian, tubuh Topiwara meledakkan aura panas. Gelombang energi menendang para wanita yang menempel padanya. Ia bergerak cepat, menembus tarian lingkaran itu, lalu menghantamkan telapak tangannya ke perut si pemain kecapi. Wanita itu terlempar dan langsung pingsan. Begitu kecapi terjatuh, dentingan itu berhenti. Aura ilusi pun akhirnya runtuh. Para wanita lain yang tadinya masih mencoba menggoda langsung kehilangan kekuatan. Tubuh mereka goyah. Topiwara mengangkat tangannya, menyalurkan tekanan spiritual ke seluruh ruangan. Tekanan itu menimpa semua wanita sekaligus. Satu persatu mereka terjatuh, pingsan di lantai. Wajah mereka pucat karena tidak sanggup menahan beban energi Topiwara. Wanita jalang semuanya. Tapi dahulu Topiwara sepertinya sering kemari. Ia melangkah meninggalkan lantai 2 dan menuju ke lantai 3. Begitu menjejakkan kaki, aroma lebih kuat menyeruak. Ruangan itu gelap, hanya diterangi cahaya merah samar. Kali ini bukan sekedar tarian murahan. Di hadapannya duduk para wanita senior. Tubuh mereka dewasa, wajah mereka penuh riasan yang memancarkan wibawa menggoda. Mereka tidak bergerak liar, melainkan perlahan, penuh kendali, seperti pemburu yang sudah terbiasa menjatuhkan mangsanya. Wanita itu dengan senyuman tenang bicara. Selamat datang pemimpin muda. Kami tidak menyangka Anda bisa sampai kemari. Apakah Anda menggunakan teknik Kama Sutra? Topiwara tidak menjawab. Ia duduk di kursi kayu yang telah disediakan, menatap mereka tanpa berkedip. 3 wanita senior maju bersamaan. Satu duduk di pangkuannya, satu lagi meraih bahunya, sementara yang ketiga menatap matanya dalam-dalam. Aura spiritual mereka bekerja halus, menyusup ke tubuh Topiwara seperti racun. Kepalanya bergetar, dada kembali panas, hasratnya mulai terpancing, dan wanita lain mendesis dengan lembut. Tidak perlu waspada, Tuan Muda. Kami hanya ingin memuaskan Anda. Kami jamin akan bisa memuaskan Anda malam ini. Wanita di pangkuannya mulai menempelkan tubuhnya, membuat Topiwara harus menggertakkan giginya keras-keras. Sesaat ia hampir jatuh dalam jerat. Tapi kemudian Topiwara menutup matanya, mengerahkan energi ke pusat tubuhnya. Aura hitam merah menyebar. Tubuh wanita yang menempel padanya langsung terpental. 2 lainnya ikut terdorong. Topiwara berdiri, wajahnya tetap dingin. Aku tahu kalian adalah wanita yang tidak memiliki harga diri, tapi aku tidak menyangka kalian juga begitu rendahan. Ia menghentakkan kakinya. Gelombang tekanan spiritual menyebar ke seluruh ruangan. Wanita-wanita senior itu berteriak tertahan, lalu satu persatu tumbang. Tubuh mereka kaku, kemudian pingsan. Topiwara melangkah tenang menuju tangga lantai keempat. Setidaknya kau cicipi sedikit, bocah. Diamlah, Troy. Aku tidak punya waktu untuk hal seperti itu. Begitu Topiwara sampai, ia terhenti sejenak. Pemandangan di lantai 4 benar-benar berbeda. Ruangan itu terang, dipenuhi cermin besar dan tirai warna-warni. Di dalamnya bukan wanita, melainkan waria
dengan berbagai bentuk tubuh. Ada yang ramping seperti penari, ada pula yang besar berotot dengan pakaian ketat. Sepertinya kali ini akan jauh lebih menarik, bocah. Tidak, di sini aku serahkan padamu, Troy. Apa kau bilang, bocah? Apa kau bercanda? Meskipun aku iblis, aku ini normal, bocah. Aku tidak mau. Aku mau tidur. Bukankah kau ingin mencicipinya? Tidak, buat kau saja. Aku tidak mau. Sekarang giliranmu. Sialan, biawak kau berikan padaku, bocah. Ya, setidaknya mereka masih memiliki lubang. Jiwaku mulai lenyap hanya membayangkannya saja. Urus sendiri para biawak itu, bocah. Perdebatan mereka terputus ketika seorang waria bertubuh besar, berotot, wajah penuh bedak, dan bibir merah menyala mendekat. Suaranya berat namun genit. Sayang, tubuhmu begitu indah. Biarkan aku memelukmu malam ini. Sedot sampai pedot. Tobiwara langsung memejamkan mata, menghela nafas panjang. Menyingkirlah kalian, atau mati. Waria itu mengedipkan mata, tangannya yang besar terulur ingin meraih bahu Tobiwara. Aduh, jangan begitu sayang. Aku takut Kemarilah, kami tidak rabies kok. Paling tetanus. Nah, sekarang akan aku berikan sebuah nyanyian untukmu sayang. Tolong dengarkan. Apabila aku mati, hei, aku juga mati. Pedot. Apabila tak ada wanita, waria pun bisa. Rasanya sama, hanya lubangnya beda. Hai Cikiwir, pedot. Kemudian tiba-tiba saja Tobiwara bertindak. Tobiwara menghantamkan sikunya ke dada waria itu, membuat tubuhnya terlempar menghantam cermin. Cermin itu pecah berkeping-keping. Waria lain mulai maju, beberapa mencoba menarik genit, beberapa lagi dengan gaya menyeramkan. Tobiwara menoleh dengan kesal. Menyingkirlah. Apakah aku harus membunuh kalian semua? Sial, martabatku hancur setelah memasuki sini. Icip dulu bocah, rasanya sama, hanya lubangnya beda. Diamlah kau, Troy. Aku bisa memaksamu untuk mengambil alih tubuhku ini. Oke, aku diam bocah. Tobiwara mengangkat tangannya. Aura spiritualnya menekan seluruh ruangan. Dan dalam sekejap, semua waria terhantam. Tubuh mereka berjatuhan. Sebagian berteriak kesakitan, sebagian pingsan, dan beberapa mengalami luka-luka serius. Tidak ada yang bisa berdiri lagi. Tobiwara berjalan melewati tubuh-tubuh yang bergelimpangan itu tanpa menoleh. Sialan, siapa yang menyangka ada waria di sini? Ranjini memang gila. Lantai kelima terbuka dengan cahaya hijau keemasan. Bukan ruangan sempit, melainkan hamparan hutan bambu yang luas. Angin berdesir, suara bambu saling beradu memenuhi udara. Aroma segar bercampur wangi bunga liar, kontras dengan lantai sebelumnya yang penuh ilusi dan kenikmatan murahan. Di tengah jalur bambu, berdiri seorang wanita muda, tubuhnya ramping, wajahnya cantik, sorot matanya tajam penuh keyakinan. Rambut hitamnya terurai panjang, dengan pakaian putih sederhana, tanpa hiasan berlebihan. Meskipun anggun, auranya jelas seorang pendekar. Wanita itu mengangkat tombak rampingnya, ujungnya berkilat diterpa cahaya bambu. Berhenti di situ, Tuan Muda Tobiwara. Aku tidak menyangka kau akan sampai sejauh ini. Tapi di sini, aku berdiri sebagai murid sekaligus putri angkat Ranjini Falka. Aku tidak akan membiarkanmu naik lebih jauh. Jika gurumu ingin menguji kekuatanku, seharusnya ia datang sendiri. Aku tidak punya waktu untuk bermain. Menyingkirlah sebelum kau terluka. Jangan harap bisa melewatiku.
Jika kau tidak mau pergi, maka tidak ada pilihan lain. Kalavinka menyerang lebih dulu. Tombaknya berputar cepat, menghasilkan suara seperti pusaran angin. Tombaknya menghantam tanah, memecahkan bebatuan bambu. Pecahannya berterbangan. Topiwara menangkis dengan lengannya. Energi spiritualnya memecah hantaman itu. Ya, setidaknya ini jauh lebih baik daripada menjual tubuh. Tapi ketahuilah, kau bukanlah lawanku. Kalavinka tidak gentar. Ia memutar tubuhnya, melompat di antara bambu, lalu menebaskan tombaknya dari atas. Topiwara mengangkat tangan dan menahan dengan 2 jari saja. Bambu di sekitar mereka bergetar. Udara seakan tertekan. Kalavinka menggertakkan giginya, mencoba menekan lebih kuat. Aku tidak akan kalah. Terimalah ini. Kau sungguh keras kepala. Kemudian, Topiwara memukul balik dengan aura spiritualnya. Tubuh Kalavinka terpental, menabrak beberapa batang bambu hingga roboh. Meskipun darah mengalir, ia tetap bangkit kembali. Wajahnya penuh dengan tekad. Meskipun aku hancur, aku tidak akan membiarkanmu tidur dengan guruku. Sebagai gantinya, aku akan menyerahkan tubuhku, tapi jangan sentuh guruku. Topiwara terdiam sesaat, menatap gadis itu yang tubuhnya gemetaran namun tetap berdiri. Tekadnya jelas, bukan sekedar main-main. Kalavinka menjatuhkan tombaknya, lalu perlahan membuka ikat pinggang kainnya. Tubuh mudanya bergetar, tapi matanya tetap menatap Topiwara. Aku masih suci, tapi aku lebih memilih memberikan tubuhku padamu daripada membiarkan guruku dicemari. Jika kau benar-benar pria, maka lakukanlah. Topiwara terdiam cukup lama, rahangnya mengeras. Dalam dirinya, Troy tertawa dengan sinis. Ganti posisi, biarkan aku yang... Diamlah Troy, jadilah pengamat, itu lebih baik. Bocah, kau sungguh curang. Topiwara menarik nafas panjang, kemudian mendekat. Kalavinka memejamkan matanya. Tubuhnya bergetar hebat, dan akhirnya Topiwara menuruti jalan yang diberikan gadis itu. Suara bambu beradu dan hembusan angin menjadi saksi bisu. Aku tidak ingin melakukan ini. Lakukanlah dengan cepat. Jika kau memaksa. Jangan lihat wajahku. Beberapa saat kemudian, tubuh Kalavinka terbaring lemah di tanah. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal, namun ada senyum tipis di bibirnya. Ia pingsan setelah merasakan kenikmatan pertamanya. Kau lebih baik daripada semua yang ada di bawah. Tidurlah, tapi aku tidak berjanji menuruti permintaanmu, karena bukan aku yang menginginkannya. Setelah melewati hutan bambu, Topiwara tiba di sebuah danau kecil. Airnya begitu jernih, tenang, memantulkan cahaya bulan. Di tengah danau berdiri bangunan megah berbentuk mandapa terapung. Tidak ada jembatan, hanya permukaan air yang memisahkan. Tanpa ragu-ragu, Topiwara melompat. Tubuhnya menjejak permukaan air, lalu melayang hingga tiba di pelataran bangunan. Di sana, Ranjini Falka sudah menunggu. Pakaian yang dikenakannya sangat tipis, berwarna merah gelap, menonjolkan lekuk tubuh tanpa malu. Sorot matanya tajam, namun senyum bibirnya menggoda. Akhirnya kau sampai juga, Tuan Muda. Tidak mudah, bukan? Muridku sudah menunggumu. Kau membuatnya menyerah dengan cara yang mengejutkan. Aku tidak datang untuk basa-basi lagi. Aku hanya ingin dukunganmu, itu saja. Dukungan tidak datang begitu saja. Kau ingin aku berdiri di pihakmu. Ada satu syarat. Kau harus memuaskanku. Jika kau bisa membuatku tunduk malam ini, maka aku akan memberimu dukungan tanpa syarat. Jika tidak, anggap semua usahamu telah sia-sia. Ia menyentuh dada Topiwara, senyumnya penuh tantangan. Tunjukkan padaku, apakah kau hanya seorang pewaris nama besar, atau
atau benar-benar layak disebut pemimpin. Di dalam mendapat terapung yang berdiri di tengah danau rahasia itu, cahaya obor bergoyang di dinding-dinding berlapis kain merah. Aroma dupa memenuhi udara bercampur dengan hawa lembab dari air danau. Topiwara berdiri tegak, wajahnya tenang, meskipun di hadapannya Ranjini Valka bergerak mendekat dengan tatapan yang sulit untuk ditebak. Ranjini menyingkirkan kain tipis di bahunya hingga lekuk tubuhnya terlihat jelas. Ia berjalan perlahan mengitari Topiwara, tangannya menyentuh pundak, kemudian dada, seolah menguji reaksi. Pastinya tidak mudah untuk sampai ke sini. Muridku, Kalavinka, pasti sudah memberikanmu penyambutan. Aku bisa merasakan auranya memudar. Katakan Tuan Muda, kau menaklukkannya dengan kekerasan atau dengan kelembutan? Apa bedanya? Apakah kau suka dengan kekerasan? Tidak perlu banyak bicara lagi. Kau tahu, dari semuanya, bahkan para tetua tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa dilayani olehku. Ranjini Valka meraih tangan Topiwara, menariknya menuju ranjang besar berlapis kain sutra merah tua di sudut ruangan. Kain tirai melingkar di sekelilingnya, bergoyang halus tertiup angin. Jika kau ingin aku berdiri di pihakmu, ada syarat. Pertama, kau harus buktikan kalau kau adalah pria yang bisa menundukkan segalanya, termasuk diriku. Topiwara menatapnya dingin, tapi tidak melawan ketika Ranjini Valka mendorong tubuhnya hingga bersandar di tumpukan bantal. Lalu, apa itu syarat kedua? Ranjini tersenyum lebih lebar, lalu menyikap pakaiannya sendiri perlahan. Saat kau menjadi pemimpin kultus, aku tidak mau ada yang mengikatku. Aku ingin kebebasan penuh. Aku ingin urusanku, murid-muridku, bisnis dan wilayahku tidak ada yang mencampurinya. Topiwara mencondongkan tubuhnya, menarik pinggang Ranjini Valka ke arahnya dengan gerakan tiba-tiba. Tubuh wanita itu jatuh ke pangkuannya, wajah mereka hanya sejengkal. Aku tidak peduli dengan nafsu atau permainanmu. Yang kupedulikan hanyalah satu, dukunganmu saat aku menguasai Dewan Tetua. Jika kau menepati janjimu, maka kebebasan itu akan aku berikan. Tapi, jika kau mengkhianatiku, tidak ada satu tempat pun di jagat Agni yang bisa menyelamatkanmu. Oh, ancaman dirancang. Menarik. Baiklah pemimpin muda, aku ingin melihat seberapa kuat kau. Tidak hanya di medan perang, tapi juga dirancang. Ranjini Valka menindih tubuh Topiwara. Gerakannya penuh percaya diri. Tangannya menjelajahi tubuh Topiwara seolah ingin menaklukkannya. Namun, Topiwara membalikkan keadaan dengan kasar. Ranjang berdiri keras ketika tubuh Ranjini terdorong ke bawah. Kain sutra berantakan. Topiwara menekan kedua tangannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apakah kau ingin disiksa? Maka kau harus merasakannya. Ah, itulah yang aku inginkan. Jangan beri aku kelembutan. Lakukan pemimpin muda. Suara kain koyak terdengar. Tubuh mereka menyatu dalam gerakan kasar, namun penuh kendali. Ranjini Valka berusaha melawan dominasi, tapi Topiwara terus menekannya. Nafas mereka berpacu dengan cepat, bercampur dengan suara ranjang yang bergetar. Dan di sela-sela itu, Ranjini Valka masih berbicara, meski suaranya terputus-putus karena kenikmatan. Jangan lupakan syaratku, kebebasan penuh. Setelah kau duduk di kursi pemimpin, kebebasanmu selama kau tetap di pihakku, itu kesempatannya. Ingat itu baik-baik. Pertarungan tubuh itu berlangsung lama, hingga akhirnya Ranjini Valka terkolel lemas. Tubuhnya dipenuhi keringat, wajahnya memerah, senyuman samar namun penuh kepuasan.
Baiklah, aku kalah. Mulai malam ini, dukunganku adalah milikmu. Kau berhasil membuatku tunduk, pemimpin kultus. Topiwara bangkit, merapikan pakaiannya dengan dingin. Ia tidak menatap tubuh telanjang Ranjini Falka yang terbaring di ranjang, hanya menegakkan punggungnya. Aku pegang janjimu, Ranjini Falka. Dan sudah kau dapatkan pemimpin muda. Mulai sekarang, aku adalah pendukungmu. Tapi ingat, aku tetaplah Ranjini Falka. Aku bebas melakukan apapun yang kau inginkan. Dan satu lagi, kau bebas datang kemari kapanpun kau mau. Itu bukan masalah, selama kau tidak mengkhianatiku. Topiwara kemudian berbalik, meninggalkan Mandapa, sementara Ranjini Falka tersenyum dengan puas, matanya berkilat penuh misteri. Sementara itu, di puncak gunung Mandagiri, langit kelam dipenuhi kabut pekat. Angin berputar kuat mengitari Mandapa para tetua agung. Hanya di tempat itu, keputusan tertinggi dari kultus Raksadipa diambil. Topiwara berdiri dengan tenang. Di tangannya, 5 token tetua yang telah ia kumpulkan. Di hadapannya, tetua agung duduk bersila di atas singgasana batu hitam, diapit oleh para penjaga bersenjata, tombak yang bercahaya biru. Dengan langkah yang mantap, Topiwara maju ke tengah ruangan. Suara langkahnya menggema di aula besar yang sunyi. Salam, Tetua Agung. Aku telah mendapatkan 5 dukungan, ditambah dengan token milikku, itu menjadi 6. Aturan sudah jelas. Ini sudah cukup untuk menentukan seorang pemimpin baru bagi Raksadipa. Topiwara meletakkan ke-6 token di atas altar hitam yang dijaga oleh keempat penjaga agung. Cahaya dari token memancar, menyatu membentuk simbol segitiga bercahaya merah. Semua token sudah kau kumpulkan, dan mulai detik ini kita akan adakan rapat darurat. Semua tetua harus hadir, kecuali kursi tetua pertama yang masih kosong. Dan sementara itu, kursi itu berada di bawah otoritas fraksi agung. Dan 2 hari kemudian, gendang upacara dipukul keras, menandakan rapat telah dimulai. Para tetua duduk melingkar, wajah mereka menatap Topiwara dengan ekspresi yang berbeda. Ada yang hormat, ada yang dingin, ada pula yang menatap dengan benci. Tetua ke-6 berbicara. Aku menyatakan tidak keberatan. Tuan muda sudah membuktikan dirinya. Ia pantas sebagai pemimpin. Tetua ke-8 menyahut. Ya, itu benar. Siapa yang menolak berarti menolak hukum Raksadipa itu sendiri. Tetua ke-7 menimpali. Ia memang berhasil mengumpulkan dukungan, tapi jangan lupa, darah di Raksadipa belum kering. Banyak yang telah mati, dan belum jelas siapa dalang di balik semua ini. Topiwara menoleh dan menatapnya dengan tajam. Jangan menuding tanpa bukti. Jika aku mengincar kursi ini dengan cara kotor, maka aku tidak akan berdiri di sini. Atau kau takut, Tetua ke-7? Tentu saja, itu tidak. Baiklah, aku akan ikut. Dan di dalam batinnya, ia mengumpat. Sial, lihat saja kau bocah pecundang. Ruangan sejenak tegang. Kemudian, Tetua Agung mengangkat tangannya. Sudah cukup. Aturan sudah jelas. 6 token telah terkumpul. Topiwara dinyatakan mendapatkan hak dan suara sebagai pemimpin kultus Raksadipa. Tidak ada perdebatan lagi. Ini adalah keputusan mutlak.